Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal MongoDB di VPS ya. Nah, khusus di video kali ini saya menggunakan VPS dari Bisnet Geo, khususnya yang Neo Lite Pro. Jadi di Neo Lite Pro punyanya Bisnet Geo ini itu dia sudah SSD NVMe. Jadi otomatis lebih kenceng dibanding SSD yang biasa. Jadi kalian bisa lihat ya di websitenya Bisnet Geo, dia punya macam-macam produk ya, ada Neo Lite Pro, Metal, Lite, Virtual Compute, ada juga untuk yang WordPress-nya, ada juga untuk hosting dan lain sebagainya ya. Nah, khusus di video ini saya akan pakai si Neo Lite Pro ini. Untuk speknya saya pakai yang SS 1.1, yang 1 core 1 GB, storage-nya ataupun penyimpanannya 30 GB SSD NVMe. Untuk sebulan itu 119.000 ya biaya bulanannya. Nah, khusus teman-teman yang menggunakan kode promo dari Ampera Coding ya, itu di sini Affiliate Pro Ampera Coding, maka di layanan Neo Lite Pro ini akan mendapatkan potongan sebesar 10%. Nah, catatannya adalah penggunaan kode promo ini harus dengan pembelian dalam satu kali yang pertama saja ya, untuk langsung di 1 tahun. Jadi silakan bisa pakai kode ini untuk mendapatkan kode promonya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan ya. Jadi di mana kita akan menginstal si MongoDB. Nah, untuk cari instalasi, teman-teman nanti bisa lihat di websitenya perwing.com. Di sini sudah saya siapkan dalam bentuk artikel ya. Jadi nanti bisa langsung copy paste. Dan tentunya sudah mempunyai VPS. Nah, jadi karena saya sudah punya ya, jadi akan saya buat split seperti ini saja supaya lebih gampang copy paste-nya. Jadi saya sudah login nih menggunakan Termius. Bagi teman-teman yang belum punya VPS yang khususnya belum di setup, itu bisa ikuti tutorial yang ini ya. Jadi cara deploy project ini nanti silahkan ikuti saja sampai selesai. Ini sudah ada tutorialnya lengkap dari awal sampai akhir. Oke, kita kembali lagi ke MongoDB-nya. Jadi yang pertama pastikan VPS teman-teman itu sudah menggunakan package ataupun versi yang terbaru ya. Jadi kita bisa copy saja, kemudian kita paste, maka nanti dia akan mengupdate di aplikasi Termius ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan aplikasi seperti Putih ataupun Terminal ataupun yang lain tuh sah-sah saja. Cuman saya biasanya untuk remote server menggunakan si Termius ini. Jadi ini tools yang sangat enak. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita install dulu nih si package yang namanya GNU-PG sama call di sini. Kita ketika klik copy, di paste saja. Nah, seharusnya sudah nggak ada ya karena saya sudah menginstal di server ini. Kemudian nanti tinggal diimport public GPKK-nya, tinggal di copy saja, kemudian di paste. Selanjutnya kita buat list filenya, kemudian kita reload package-nya. Jadi kita akan memperbarui package tersebut. Kemudian baru kita nginstal nih, masukin perintah untuk si MongoDB-nya. Nah, kita nanti sudah selesai install, jadi kalaupun saya klik copy juga nggak akan jalan apapun karena sudah terinstall di sini. Karena keterangannya null upgraded, udah terinstall ya. Kemudian kita bisa run ataupun jalanin tuh si MongoDB-nya dengan perintah sudo systemctl start mongood. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat status dari si MongoDB-nya dengan cara seperti ini. Nanti di sini akan muncul nih statusnya aktif ya. Jadi otomatis si MongoDB-nya udah jalan normal, nggak ada masalah. Nah, kalaupun nanti maunya kita enable si MongoDB-nya ini hidup setelah VPS-nya di reboot ataupun di restart ya, kita bisa masukin perintah ini. Kemudian kalau mau stop, bisa pakai perintah yang stop MongoDB, Mongo ini. Jadi dia bedanya tuh di kata ketiga ya. Jadi sudo system enable, ada stop, ada restart, sama status nih. Jadi paling itu aja sih yang perlu dirubah-ubah. Kemudian bagaimana cara login ke MongoDB-nya? Jadi kalau misalnya kayak MySQL kan kita tinggal masukin saja nih MySQL, maka dia akan muncul. Nah, tapi di sini karena saya tidak setup untuk tidak setup untuk si MySQL, maka nggak akan bisa jalan. Kalau misalnya saya masukkan sudo MySQL, baru dia muncul karena dia perlu perintah sudo. Nah, kemudian kita keluar saja nih. Isikan exit kalau untuk MySQL. Tapi untuk MongoDB itu tinggal masukin mongos. Nah, nanti dia akan masuk seperti ini ya. Jadi udah jalan, bisa dilihat bahwa versi MongoDB-nya itu adalah di 8.03, sedangkan untuk mongosnya itu di 2.3.2.
Nah, di sini sudah login nih kita ke MongoDB-nya ya. Jadi nggak ada masalah yang misalnya mengganggu lah. Nah, kemudian kita akan masuk ke coba manajemen user. Jadi kalau kita mau melihat nih ya, semua user, jadi kita bisa lihat di sini yang muncul adalah tes. Jadi user default itu adalah tes. Kalau kita mau masukin perintah dalam artian menampilkan users, jadi di sini ada dua perintah, itu useadmin sama show users. Nah, untuk menampilkan usernya juga kita bukan menggunakan useadmin ya, tapi di show users atau di db.getUsers di sini. Nah, kalau kita pakai useadmin, ini kita coba untuk pindah dari user test ke usernya si admin. Contoh dari tes ini, kalau saya show, maka ketika saya tap ya, akan dia muncul macam-macam komen ataupun perintah lah. Kalau saya langsung masukin users, maka dia akan menampilkan kosong ya, tidak ada apapun di sini karena memang untuk user test tuh nggak ada user apapun di dalamnya. Nah, kemudian saya coba nih use admin, kemudian saya show users. Nah, nanti dia muncul tuh, terlihat di situ ada dua users di admin ya, ada admin.admin, ada admin MongoDB. Nah, ini sudah tersedia, udah pernah saya buat juga di sini. Jadi akan seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana selanjutnya? Kalau kita mau ganti password user root, jadi saya nggak mau nih pakai password yang lama, tinggal masukin aja nih perintah. Yang jelas harus berada di posisi admin ya, bukan di tes tadi. Nah, kemudian masukin aja perintah db update user. Kalau misalkan kita mau mengganti yang si root, kan mau kita ganti yang user root ya, tinggal isi saja nih root. Tapi kalau misalnya mau mengganti yang user yang lain, misalnya ada Ampere coding misalnya, itu tinggal masukin saja dan masukin password barunya. Nah, kemudian kalau mau buat user baru nih, contoh ya, saya masukin nih, nah, saya keluar ya. Nah, cara keluar dari si MongoDB juga ada dua macam. Kita bisa isikan exit, saya masuk lagi misalnya, kemudian saya tekan tombol Ctrl C. Jadi Ctrl C nya dua kali. Nah, terlihat di sini kan ada keterangan to exit, press Ctrl C again or Ctrl D or type.exit. Jadi ada tiga sebenarnya, tapi saya biasanya isi Ctrl C dua kali atau dengan isikan perintah exit. Oke, kita masuk lagi ke Mongos. Nanti dia akan masuk secara default ke tes ya. Nah, kita buat misalnya kita masuk dulu nih sebagai di admin. Kemudian saya masukin perintah db create user ya. Atau kalau misalnya mau cepat ini bisa di copy paste, tapi kalau kita langsung copy paste yang bagian sini ya, nah ini perlu kita ganti nih, kita nggak bisa ganti karena dia langsung mesubmit si 4 baris ini. Jadi kan 1 2 3 4 5, sorry ada 5 baris ini. Kalau mau diganti, ini bisa dimasukin ke sebuah notepad lah, mungkin bisa dibilang ya. Nah, ini bisa kalian ganti, misalnya admin coba sama seperti ini di copy, nanti baru pindahin ke sini nih, langsung di paste aja dan enter, maka nanti akan statusnya oke ya. Kita coba munculin nih show users. Nah, jadi kita udah buat yang baru ya, jadi admin coba udah berhasil ya. Di sini ada user ID-nya, ada user, db, rules-nya apa, dan mekanismenya apa. Oke, nah selanjutnya kita bisa buat lagi nih dari si Mongosnya ini. Kalau pengen mau di luar dari si dari selnya Mongo, kita bisa masukin di sini. Jadi kalau saya copy, nah ini kita exit dulu ya. Tadi kan kita masukin admin coba ya. Nah, passwordnya itu passwordnya ya password authentication database-nya itu ke admin. Saya enter. Nah, nanti dia coba masuk. Kalau kita langsung show users di tes, maka dia kosong. Kita pindah ke admin, kita show users, maka dia akan muncul di sini. Nah, tapi dengan perintah yang ini tadi, ini kita belum membuatkan istilahnya rumah tersendiri untuk si admin MongoDB. Jadi kalau misalkan saya use, maka dia akan muncul pilihan nih, ada use admin, config, use laravel, MongoDB, sama use lokal. Jadi kita bisa pilih admin kalau pengen mau ke admin. Jadi kita udah di sini ya. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus usernya ya, jadi tinggal kita masuk aja use admin, masukin perintah db.user, pilih usernya apa, isikan saja, maka dia akan menghapus si usernya tadi. Kemudian buat database, kita bisa pertama lihat dulu nih di admin itu ada database apa aja nih. Nah,
Sini show databases, kan dia akan muncul ada 1 2 3 4 ya. Ada admin, config, Laravel, MongoDB, dan lokal. Yang bisa terlihat isi dari si database yang ada di MongoDB kita. Nah, kalau misalnya kita mau buat database baru, ini kita bisa masukkan aja nih perintahnya. Nah, ini switch nanti dari sini. Kalau kita mau pengen nambahin baris data baru, atau misalkan saya show user lagi misalnya, nggak muncul apapun, show database misalnya. Nah, dia kan nggak muncul apapun karena memang bukan di sini tempat untuk si database recordingnya. Kemudian kita buat baris baru nih misalnya, tambah baris data baru di database DB Ampere Coding tadi. Ini saya copy ya, saya langsung tempel aja nih. Nah, nanti dia akan masuk nih. Kemudian bagaimana melihat cara data yang udah ditampilin tadi? Kita bisa copy aja nih db mail collection.find ya. Jadi perintahnya seperti itu. Nah, kalau kita masukin lagi ya, ini misalnya jebret misalnya, kita masukin lagi yang perintahnya yang ini untuk menampilkan. Nah, dia akan muncul ada 3. Dan meskipun name dan value-nya sama, tapi dia ID-nya itu berbeda. Jadi bisa dilihat seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk menampilkan data dengan filter tertentu ya. Jadi misalnya kita coba buat data lagi lah ini tadi. Kan gak enak nih kalau cuma datanya contoh doang kayak gini. Misalnya kita masukin testing misalnya, value-nya 456 misalnya. Oke, datanya sudah terbuat. Kalau kita coba show data semuanya, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita coba nih untuk filter ya. Jadi saya mau nampilin data berdasarkan yang contoh doang, maka dia akan tampil contoh. Tapi kalau saya masukin di sini namanya adalah testing misalnya, maka dia akan tampil cuma satu row data doang. Cuma satu data saja yang keluar. Kemudian kalau kita mau limit data ya, itu bisa pakai yang find, kasih limit nih. Isikan value-nya berapa. Contoh misalnya copy di sini, saya coba misalkan satu doang misalnya, dia akan muncul satu. Kalau saya enter dulu ya, jadi biar enak bisa dilihatnya. Saya masukin 2 misalnya, maka dia akan cuma menampilkan 2 data saja. Oke, nah kemudian kita masuk ke bagian bagaimana sih cara pemantauan dari si statistik si MongoDB ini. Nah, kita ada 2 cara ya, ada 2 alat utamanya untuk pantau kinerja, ada MongoStat sama MongoTop. Jadi kalau MongoStat ini kita bisa tahu nih informasi real time mengenai throughput, memori, dan performa database-nya. Sedangkan kalau MongoTop ini dia lebih ke penunjukan waktu ya. Jadi kalau kita copy ya, paste. Nah, MongoStat sudah define it. Ini saya keluar dulu nih, salah posisi. Jadi keluar dulu dari selnya Mongo, kita enter. Nanti dia akan jalan nih. Ada insert berapa waktu lamanya query-nya, update, delete, ini kan terhitung semua waktunya. Nah, mungkin tampilannya nggak kurang rapi ya, saya coba perbesar saja. Nah, ini bisa terlihat lebih jelas dibanding yang tadi. Oke, nah kalau satunya tadi itu adalah MongoTop. Oke, ini dia bisa tahu nih ya. Jadi kalau misalnya ada yang nembak ke salah satu database-nya, nanti akan otomatis tercatat ini, dan ini otomatis berubah ya waktunya, kan nambah 1 detik terus nih. Oke. Kemudian kita akan coba juga untuk pengujian ya. Jadi pengujian di sini kita akan coba tes seberapa kuat dari si MongoDB ini. Untuk pengujiannya itu kita bisa pakai open repo ataupun salah satu project yang sudah saya siapkan juga ya di GitHub. Jadi kalau di GitHub saya itu ada sudah namanya Laravel MongoDB, udah saya siapin. Oke, ini salah sedikit, namanya itu adalah Mahasmi coba. Oke, nah nanti teman-teman bisa clone ya ini. Jadi kalau kita akses ya ke server, jadi saya sudah setup projectnya di server saya, di IP-nya seperti ini. Jadi nantinya kalau kita lihat ya di cd var ya, untuk di directory si websitenya ini saya sudah ada. Oke, sebetulnya ini kayaknya si termuse saya ngeheng nih, saya coba close dulu. Ini saya tutup dulu. Oke, saya coba login lagi ke servernya. Saya masuk ke cd var, kemudian ada Laravel MongoDB ya.
Oke, saya besarin dulu. Nah, kalau saya ls-l, teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah ada project yang berbasis Laravel supaya kita bisa tes nih performanya. Ini nanti kita akan coba menggunakan tools yang namanya loader.io. Nah, kalau kita lihat ya, loader.io ini untuk bisa dikatakan sebagai tes pengujian simple cloud-based load testing. Nah, di sini saya sudah siapin salah satu endpoint ya. Jadi kalau saya tunjukin di sini Laravel MongoDB, saya buka sebagai saya buka menggunakan VS Code ya. Di sini sudah saya siapin salah satu endpoint supaya kita bisa ngetes nih. Kalau saya buka di mana API, nah saya sudah punya salah satu endpoint yaitu ke products yang metodenya itu post. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini saya tutup dulu. Ini salah satu metode store yang gunanya untuk menambahkan data. Jadi kita akan coba menggunakan loader.io dan perintahkan si loader itu akses endpoint ini. Nanti kita bisa cek nih seberapa tahan misalnya kan si server ini dalam menghandle sekian banyak hit ataupun request lah untuk store ataupun ngepost ke project yang sudah kita buat ya di di Laravel ini. Jadi nanti silakan kalau misalkan teman-teman belum menginstal ini, bisa nanti silahkan buka di repo saya di Muhasmi Laravel MongoDB atau WR-nya seperti ini ya. Nih, github.com Muhasmi Laravel MongoDB. Nah, kemudian kalau sudah, pastikan ngambilnya itu yang HTTPS ya. Nah, ini tinggal diklik copy to URL to clipboard, kemudian masuk sebagai super admin ataupun bukan super admin tapi root. Nanti tinggal git clone seperti ini ya. Nanti dia akan otomatis nge-clone projectnya, lalu running seperti biasa, composer install, kemudian setup env-nya, sehingga nanti kurang lebih kalau saya tunjukin seperti ini ya env-nya ini. Jadi akan saya coba jelaskan satu lagi karena saya belum buatin tahapan pembuatan database, tapi saya rasa cukup ya di bagian awal tadi udah membuat database sama usernya. Jadi nanti silahkan sesuaikan untuk nama database-nya dan username-nya serta password nih. Jadi pastikan 3 ini udah teman-teman setup ataupun buat. Kan sudah saya jelasin cara buat database-nya gimana, cara buat username-nya juga gimana, ataupun usernya ya. Kemudian password-nya bagaimana. Itu nanti tinggal dipraktekkan, sesuaikan di file env-nya. Nah, yang paling penting itu adalah nanti di bagian DB connection nih, karena dia pakai MongoDB dan DB port. Nah, saya akan jelasin setelah ini untuk bagian instalasi dari Laravelnya ya. Jadi tidak sama dengan proses penginstalan seperti yang ada di MongoDB, karena kita perlu install package khusus untuk menggunakan si MongoDB di project yang berbasis Laravel. Oke, kita coba untuk install ya si MongoDB-nya ini ke project Laravelnya. Jadi di sini saya sudah ada juga tutorialnya yang bisa teman-teman nanti praktekkan lah untuk copy paste. Namanya itu cara menggunakan MongoDB di project Laravel. Nah, nanti ini saya sudah buatin. Jadi pertama itu kita harus install dulu nih package di PHP MongoDB-nya ini di OS Linux-nya ya, atau di VPS Linux-nya ini. Silakan copy saja perintahnya, kemudian run di terminusnya ataupun di terminal. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan berbagai versi PHP di VPS Linux-nya, silahkan install dulu nih yang namanya PHP Peer ya. Jadi package ini diinstal, sesuaikan dengan versi PHP yang digunakan. Kalau saya ini kan saya ada pakai 8.2 dan versi 8.3. Nah, jadi supaya tidak bingung nantinya kenapa ini nggak jalan-jalan, bagusnya install saja keduanya. Jadi menghindari masalah tersebut. Jadi install PHP Peer, kemudian kita install yang untuk MongoDB-nya. Jadi ini diinstal, kemudian kita verifikasi. Jadi kalau saya copy perintah ini, maka dia akan muncul nih, ada MongoDB untuk yang 82 sama 8.3-nya.
Kemudian kita login nih ke Mongos untuk buat sebuah user baru. Kalaupun nanti mau pakai user yang lama ataupun existing ya silahkan saja bisa dipakai. Nah, kalau kita coba nampilin data ya, jadi di sini use Laravel MongoDB. Saya masuk dulu nih ke Mongos. Kemudian saya run switch to Laravel MongoDB. Saya coba tampilkan semua datanya. Ini udah ada ya. Data yang sudah saya pernah insert ataupun buat di sini. Nah, kemudian konfigurasi.env-nya. Jadi kalau saya keluar, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita perlu setup env-nya. Jadi di DB connection sampai ke DB password-nya. Oke, selanjutnya untuk di bagian database ya, kita perlu atur juga nih. Jadi di konfigurasi database Laravel, pastiin ya kalau saya run nano kemudian config masuk ke database ya, seperti ini akan muncul seperti ini hasilnya ya. Saya udah nambah satu connection baru jenisnya, itu MongoDB, karena ini yang akan kita pakai di file env tadi. Jadi nanti dia akan menggunakan database yang MongoDB nya. Jadi pastiin ya ke host seperti ini dan portnya seperti ini. Nah, untuk database ini password ini ngambil dari env ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita install package MongoDB-nya. Pastiin running ataupun menjalankan package ini untuk composer required itu di folder project-nya, bukan di luar folder project ya. Karena kan kita menggunakan MongoDB ini untuk di project yang Laravel MongoDB ini. Nah, kemudian kita install nih API di Laravel, karena kalau teman-teman pakai fresh install untuk Laravel 11 itu perlu menginstal API-nya, jadi nggak bisa langsung jebret langsung jadi kita perlu install dulu si API-nya ini. Nah, caranya tinggal PHP artisan install API seperti ini. Kemudian buat model nih, kan kita mau testing ya, sekarang nanti kita jalanin di loader.io tadi. Kita install model produk ini dengan min ini untuk buat migrationnya juga. Nah, ini nanti dicopas nih untuk di model produk, yang pasti kita untuk menggunakan connection. Nah, ini cuma untuk mastiin aja nih, kita kasih variabel connection untuk MongoDB. Kemudian gunakan yang modelnya itu dari MongoDB ya, bukan yang bawaan dari si Laravelnya. Untuk view label isikan seperti ini karena ini nanti akan sama dengan yang ada di migration. Nah, kalau kita lihat di migrationnya seperti ini. Dia ada ID secara default, ada name, description, price, dan timestamp. Kalau mau berkreasi dengan yang lain, mau nambahin satu kolom baru misalnya berat ataupun yang lain, yaitu bebas. Kita contohin saja yang standar seperti ini saja dulu. Kemudian untuk controller sama, ini untuk metode store biasa ya pada umumnya, tapi kita returnnya itu menggunakan JSON, jadi responnya itu berupa JSON. Oke, kemudian kita bisa ngatur root di API-nya, bukan di web.php ya. Jadi kalau saya tunjukin ya di sini, nah kurang lebih seperti ini. Oke, nah mana tadi? Kemudian kita tes nih di performance movement, tapi pastiin udah run PHP artisan source ya. Kalau nggak jalan jadi nggak mau. Contoh nih, saya buka Postman, kita tes ini untuk di lokal dulu ya. Nah, pasti nanti di apa namanya kita pilih yang post nih, dipilih post, masukin IP-nya 127 sampai 8000 ini merupakan alamat untuk di local development server kita, yaitu di PC saya seperti ini. Udah masukin URL-nya tuh, ada yang namanya API products ya, jadi nanti dia nge-hit ke URL di sini. Nah, kemudian klik tombol send, pastiin ya di bagian sini ada yang namanya request body. Jadi teman-teman cuma cukup request body, headers authorization ini diabaikan saja. Kecuali nanti kalau misalkan mau lebih serius untuk apa namanya authorization dari API-nya itu bebas, tapi untuk standar yang untuk testing saja sederhana seperti ini ya kita perlu cuma masukin name, description, sama price. Ya ini bebas nanti diisi sebagai apa value-nya. Nah, kalau sudah nanti kita klik tombol send. Nah, di sini kalau kita lihat ya, could not send request, error connect. Nah, ini biasanya kemungkinan karena saya nggak running PHP artisan stuff di sini. Karena dia nggak ada URL-nya. Nggak bisa diakses servernya. Oke, ini udah running. Saya klik send. Nah, ini akan muncul nih. Kalau saya coba ganti ya value-nya ya. Halo Gan misalnya, kemudian ini deskripsinya, kemudian ini kita buat nomor HP dari yang recording, jadi 495 85200. Oke, kalau sudah kita send.
produk created successfully, value-nya udah masuk, ID segala macam. Kita coba apa namanya, mana tadi, oh ini saya running di lokal nih, saya coba ganti ke IP ya. IP servernya tadi kalau kita lihat yang ini ya. Oke, kita masukin tadi di Postman, saya ganti di sini, saya hapus, saya send, nggak berhasil. Kita coba cek di sini. Nah, kita bisa cek untuk tes, lihat datanya ya. Saya nggak lupa tadi perintahnya apa untuk menampilkan data. Oke, seperti ini. Ngos dulu, kita langsung ke selnya. Oke, nah ini udah masuk ya, Alugan, ini deskripsinya. Kemudian sudah konfigurasi, sudah install package, sudah buat model, controller, kemudian apa namanya, migration, atur API, test workflow udah jalan. Oke, ini udah selesai. Nah, ini udah bisa ya kita lihat progres ataupun hasilnya lah, bisa dibilang, dari instalasi MongoDB di Project Laravel. Nah, kita akan coba juga untuk testing nih, karena sebelumnya saya sudah bilang kita akan tes menggunakan loader.io di sini. Jadi ini salah satu website penyedia yang bisa kita gunakan secara gratis untuk load testing nih. Jadi seberapa kuat nanti si apa namanya, servernya, karena kan dia udah terinstall Laravel dan MongoDB juga. Jadi kalau saya keluarkan dulu, kalau saya exit saja, nggak perlu pakai akses root, saya balik ke apa namanya, indeksnya Ampere Coding, kemudian saya buka hardtop ya. Oke, di sini bisa kita lihat ya. Jadi penggunaan CPU cuman 1,0 tasnya ada 35 yang dikerjain ataupun lagi running di sini. Kemudian tasnya ada 35 tapi yang running cuma 1 di sini. Kemudian memorinya itu ada hampir 700 MB. Jadi lumayan nih penggunaan memorinya. Kalau kita sorting di memori, ini MySQL. Nah, kenapa ada MySQL? Saya coba stop dulu ya. Sudo system cpl stop MySQL. Karena kita mau tes, lihat nih ya. Oke, MySQL udah mati. Kemudian ini cuma running MongoDB ya. Terlihat di sini ada user bin mongot ya. Ini udah jalan di MongoDB doang. Nah, kita akan tes nih ya dengan RAM 1 GB itu 961 ya, karena ya umumnya sih kalau perangkat kayak komputer ataupun HP, meskipun dibilangnya misalnya 16 GB, yang enggak pure 16 GB pasti akan nyusut sedikit. Contohnya di 1 GB ini jadi 961. Nah, kita akan coba ya load testing. Jadi nanti kita perintahkan loader.io untuk ngehit URL ini nih. Kalaupun kita coba tes ini langsung di URL ya, misalnya saya tempel aja di sinilah. Nah, nanti dia akan muncul metode unload, karena ya kita supportnya cuma di metode post. Oke, ini kalau kita langsung hit seperti ini, dia jatuhnya ke metode get. Nah, kemudian saya coba login ya ke loader.io nya. Kalaupun nanti teman-teman belum punya akun, silahkan daftar. Jadi silahkan daftar, registrasi, kemudian verifikasi via email, login menggunakan akunnya. Nanti akan muncul ke dashboard dari yang punya kita. Nah, di sini saya sudah pernah coba ya. Jadi udah pernah running 3 kali itu di tanggal 10 tanggal 26 bulan 10. Saya ngetes nih 250 user yang nembakin ataupun yang ngehit URL tadi selama 1 menit. Nah, kalau kita coba ya, mana di sini hasilnya ya? Nggak ada hasil apa ya? Oke, ini nggak bisa kelihatan nih hasilnya. Kita kan coba saja ya. Bentar, di sini nih saya gedein sedikit mungkin ya. Saya gedein dulu. Nah, jadi dari sini hasilnya kita bisa lihat ya. Jadi rata-rata respon time itu di 3602 milisecond ataupun bisa dibilang 3 detikan lah ya. Kalau kita ubah nih ms to second ya. Tadi kan itu di 3602 ya. 602 nih. 3,6 detik rata-rata untuk apa namanya, biar bisa ada respon dari request yang sudah kita kirim, yaitu ke post untuk nge-create data produk, dan usage-nya seperti ini. Nah, kita kan coba untuk apa namanya, ulangi ya. Jadi
saya kasih contoh dari awal. Jadi di sini saya coba hapus dulu target hostnya ya. Target host ini kan IP-nya di sini ya. Nah, saya akan coba hapus. Oke, jadi kita perlu buat nih, karena nanti pertama kali teman-teman daftar di Loader.io, kita perlu daftarkan si IP-nya. Saya punya IP server seperti ini. Klik next verify. Nah, pastiin ya, teman-teman udah mendaftarkan ataupun memasukkan file verifikasi ataupun menggunakan DNS. Jadi kalau saya pakai yang HTTP, karena DNS kan dia perlu harus ngupdate akun ya, jadi itu agak mungkin berat untuk kita keluarin duit lagi. Tapi kalau dengan yang ini kita cukup masukin file si Loader.io nya saja. Nah, kalau kita lihat ya, di sini saya coba cancel dulu. Oh ya, sedikit saya lupa. Hotstop ini kalau mau keluar, tekan saja tombol Ctrl C. Jadi Ctrl C itu biasanya untuk membatalkan perintah. Nah, kalau saya masuk ke direktorinya tadi, tapi Laravel MongoDB, kita buka ke publiknya. Saya udah masukin nih loader.io bla 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 .text. Nah, silakan nanti copy paste kode ini, lalu masukkan ke dalam folder public ya. Nah, teman-teman bisa buat sudo nano, tempel saja nih nama si filenya ini tadi, nama ini ya, ini di copy ya, atau misalkan ini bisa juga di copy, kemudian tambahin di ujungnya itu .txt seperti ini. Kalau saya enter maka dia akan muncul dan hasilnya seperti ini. Nah, ini supaya nanti biar si Loader.io nya bisa membaca server kita ya. Jadi kalau verify ini udah oke, kita bisa new test. Nah, selanjutnya kita masukin nih, misalnya saya coba create data ya. Kemudian tesnya itu apa nih? Client per test atau client per second. Jadi mungkin nanti bisa akan berbeda hasilnya ya. Saya pilih client per second. Saya coba masukin misalkan 250 client, durasinya 1 menit saja ya. Jadi dalam 1 menit itu akan ada 250 orang yang mengakses. Untuk advanced setting ini bisa diabaikan saja, karena ada settingan errornya berapa persen, timeoutnya berapa lama, basic authentication-nya ini bisa diabaikan. Untuk client request, kita bisa atur nih, kan kita maunya itu metode post ya, karena kan kita ngatur di rootnya itu metodenya post. Nah, silahkan ganti menjadi post, protokolnya HTTP, isikan alamat ini kan udah terpilih hostnya ya, karena secara default kalau yang akun gratisan cuma satu doang kita dapatnya. Nah, partnya kita masukin nih API products ya, kan seperti yang sudah kita buat tadi di rootnya seperti ini ya, API products, atau di postman seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kita nggak perlu masukin header nggak usah pakai, jadi ini kosongkan saja. Parameternya nih, pertama kita masukin name, misalkan di sini kita ngasal aja lah. Yang keduanya description, ini description lah kita masukkan. Ini name. Nah, cuma saya belum dapat nih mekanisme supaya bisa kasih value yang random di sini ya. Mungkin itu bisa diatur dari sisi PHP-nya untuk nge-get request-nya di sini. Tapi umumnya kalau post kan dia tuh langsung terima. Parameter price. Oke. Nah, respon variable ini bisa dikosongkan saja. Kemudian kita bisa nambahin add request lagi kalau pengen nambahin, tapi saya nggak mau nih. Saya langsung mau klik run test. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, kalau saya coba hotstop di sini, dia akan jalan nih. CPU-nya 100%, tapi RAM-nya cuma di 315-an. Jadi dia tidak memberatkan si RAM-nya, tapi dia nyerang ataupun memakan CPU-nya saja. Nah, di sini sampai 500 klien per detik ya. Average time seperti ini. Ini 2,5 milisecond, dia perlu makan waktu. Details kurang lebih seperti ini bentukannya. Request made, response, success. Suksesnya kebanyakan jalan ya. Nah, ini sekian dikit, ini ada yang network errors. Ini tinggal ditunggu saja nih. Nah, untuk bandwidth yang terpakai ya kurang lebih seperti ini. Ini di 1 mega kali ya. 190, iya kurang lebih 1 mega. Distribution, oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya. Average-nya ini nanti kan selesai. Udah selesai belum ini? Oke.
udah jalan 1 menit. Nah, ternyata ini 1,7. Nah, barangkali yang testing saya sebelumnya itu karena saya lupa matiin MySQL. Karena setelah saya run, hasilnya kan berbeda tuh di 3 komaan tadi yang sempat saya tunjukin. Sedangkan ini cuma 1,7. Nah, kita bisa lihat ya, rata-rata respon time 1,7 detikan, errornya 6,2%, dan bisa diakses 250 orang, dan servernya nggak mati ya, nggak down. Karena kalau kita lihat di sini dia masih bisa kebuka. Karena kalau misalkan ada yang kebanyakan request, bisa-bisa mati tuh si servernya. Nah, kalau kita pengen agak sedikit ekstrim, kita coba lagi ya. Mana tadi? Kita pilih tes. Kita edit rerun. Oh, dia ngererun yang ini nih. Salah saya. Harusnya saya mau ganti dengan memperbanyak tesnya dari user ya. Saya isi misalkan di sini, kita coba agak sedikit ekstrim ya, 1001 menit. Ini oke. Klien beragam, ini meternya post, ini update products, parameternya name, parameternya description, price, ini name, description. Kita kasih kode ini yang tadi 1000 ya, 1000. Nah, sebelum kita running, saya coba lihat dulu nih di di database data yang sudah sama tadi gimana tuh. Nih, udah masuk semua ya datanya ya, meskipun ini di limit kayaknya nih secara default. Oke, kita batalin, saya masukin hardtop lagi, kemudian kita coba run lagi ya. Kan 1000 nih ya, 1000 klien untuk akses untuk nge-hit ini tadi. Kita run tes. Oke, kita lihat di sini nanti akan naik nih usage-nya. Kenapa dia nggak jadi 100% ya? Jadi tadi kita tuh 1000 1 menit, rata-rata 600-an. Kenapa dia malah jadi turun ya? Kalau ini diakses nggak ada masalah. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Ini saya mungkin pause sedikit ya. Oke, ini udah selesai ya. Jadi hasilnya itu dari 1000 yang bisa dipenuhi itu 985, bukan yang gagal ya, tapi memang valid request itu di 985. Bandwidthnya kecil, kirimnya itu 360, receive-nya 33,6 MB. Kemudian untuk average response-nya 621. Aneh juga kenapa dia lebih turun ya. Coba kita lihat lagi di tes. Ini benar 1000 over 1 menit. Kita coba lagi ya, coba retest. Kita retest lagi, kita rerun. Dia seperti tidak full usage nih. Kayaknya apa kena case ya? Bisa jadi tuh kena case nya. Oke, ini saya mungkin akan stop saja videonya. Kan saya pause dulu supaya nggak terlalu makan durasi. Oke, ini dikit lagi selesai dan ya, oke. Ya, sama sih dia lebih turun sedikit, tapi anehnya kenapa tadi yang pertama itu hasilnya lebih tinggi dibanding yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ya. Saya coba masih penasaran nih. Saya akan coba tes lagi untuk 500 deh. 500, tapi di sini per detik. Abaikan ini metodenya post, reproducts, ini name 500, ini description, parameter, price 500 banyak itu. Oke,
Kita akan coba tes lagi ya, ini kan masih jalan ya, run test. Oh ini must be greater than or, oh ini dalam detik nih, jadi durasinya itu 60 detik, 60 detik 500. Run test. Oke, dia jalan nih. Ini sekarang rata-rata sih di 200-an dan lebih rendah ya, otomatis ya jelas karena kita turunin tadi jumlah requestnya. Oke, oke, baiklah, berarti dari hasil yang kita bisa lihat ya, gimana nih pendapat teman-teman soal VPS dari Neolight Pro ini, yang dimana kita install MongoDB-nya, kemudian kita install juga Laravel, lalu kita lakukan pengujian ataupun performa testing lah ya. Jadi kita bisa lihat nih, dari tadi ada yang 500, ada yang 1000, dia stabil ya, sangat kecil usage-nya, dan jumlah request-nya udah banyak. Kita coba lihat nyampe selesai. Oke, ini udah 264, tapi kenapa dia redirection ini kosong ya validnya nih? Respon time average 264, sukses 500. Ini MongoDB-nya masih jalan, nggak ada masalah. Config-nya sama saja. Kalau kita lihat di tes lagi, seperti ini sama saja. Untuk create data tadi yang 1000 ya, kan ada 1000, ada 500, ada 250 nih per 1 menit. Jadi bisa kita lihat dalam 1 menit itu rata-rata dia nggak nyampe sedetik ya, cuma 0,6 detik untuk request ngehit proses pembuatan tadi. Kalau kita cuman sifatnya read ataupun baca ataupun ngasih halaman, otomatis pasti nggak ada jadi masalah. Tapi kalau ini kan kita mau lihat lagi performa untuk ketika dia buat data tuh yang langsung ke database MongoDB-nya. Jadi di sini 1000 valid ya untuk redirection ini, kemudian responnya oke, ada 1000 sukses ya. Kurang lebih ini sih hasil yang bisa kita dapatin ya dari 1000 klien dalam 1 menit untuk testing performance dari MongoDB-nya. Barangkali misalkan ada yang bisa nambahin testing apa lagi ataupun ada koreksi dari metode testing yang lebih apa namanya, tepat ya. Karena setahu saya sih paling proper sih pakai loader.io ini untuk ngetes stress test dari akses sebuah website ataupun aplikasi. Jadi gimana nih pendapat teman-teman dari proses instalasi MongoDB, Laravel, dan testing di VPS NVMe punyanya Biznet Gio ya. Di sini saya pakai Neolight Pro yang 1.1, jadi bisa sangat worth it lah, bisa dibilang speed dan usage-nya itu sangat rendah ya. Kemudian ya mungkin itu saja. Barangkali jika ada pertanyaan silahkan nanti diajukan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.